Ada masa ketika klub sebesar itu terlihat seperti raksasa yang lupa cara berdiri. Nama besarnya masih menakutkan. Stadionnya masih megah, fansnya masih memenuhi tribun dengan harapan yang tak pernah habis. Tapi di lapangan semuanya terasa kosong. Seperti kerajaan tua yang singgasananya masih utuh, namun rajanya sudah lama pergi. Dulu mereka terbiasa hidup di puncak. Menang adalah kebiasaan. Gelar adalah rutinitas. Liga Champions bukan mimpi, melainkan tempat yang terasa seperti rumah sendiri. Tapi setelah era kejayaan berakhir, klub itu mulai tersesat. Berganti pelatih, berganti arah, berganti janji. Namun hasilnya tetap sama, kebingungan. Dan bagi klub sebesar, kebingungan adalah bentuk penderitaan paling sunyi. Musim demi musim berjalan dengan harapan baru yang selalu berakhir dengan wajah muram. Ada masa mereka tersingkir dari 4 besar, ada masa permainan mereka terasa tanpa identitas. Ada masa para pemain seperti memakai beban di pundak, bukan seragam kebanggaan. Lalu datang satu malam yang mengubah segalanya. Bukan ketika pelatih besar diumumkan. Bukan ketika bintang mahal didatangkan. Bukan juga saat euforia besar menyelimuti kota. Tapi justru ketika seorang pria pendiam berdiri di pinggir lapangan, dan semua orang bertanya, benarkah dia orangnya? Namanya? Bagi fans United, Carrick bukan orang asing. Ia pernah menjadi jantung permainan tim di era kejayaan. Selama bertahun-tahun, dia adalah tipe pemain yang tak selalu disorot kamera, tapi sangat dirindukan saat tak ada. Umpannya sederhana, posisinya cerdas, dan ketenangannya sering jadi alasan tim tetap waras di tengah kekacauan. Namun sebagai pelatih, itu cerita berbeda. Carrick bukan sosok flamboyan, bukan pembicara besar, bukan tipe yang masuk ke ruang ganti lalu melempar meja. Dia tetang kalem, hampir terlalu tenang untuk klub yang sedang terbakar. Dan saat United masuk ke salah satu periode paling kacau setelah era kejayaan mereka, Carrick mendadak harus maju ke depan. Situasinya buruk, ruang ganti penuh tekanan. Fans frustrasi. Media haus darah. Setiap hasil buruk dibahas seperti bencana nasional. Klub ini bukan cuma sedang kalah. Mereka sedang kehilangan arah. Disinilah semuanya berubah. Setelah masa sulit di bawah berakhir, United butuh seseorang untuk menahan kapal yang hampir karam. Bukan untuk jangka panjang. Bukan sebagai penyelamat permanen. Hanya seseorang yang bisa mengambil kemudi sementara. Dan pria itu adalah Michael Carrick. Banyak orang meremehkan keputusan itu. Mereka menganggap Carrick hanya penjaga kursi sampai pelatih baru datang. Sekadar nama internal yang ditaruh sementara. Tidak lebih. Tapi yang tidak banyak orang tahu, terkadang orang yang paling tenang justru paling paham cara memadamkan api. Pertandingan pertama Carrick datang di panggung yang tidak ramah. Laga tandang di melawan. Saat itu United sedang rapuh, percaya diri tipis. Dan lawan mereka bukan tim yang gampang dibongkar. Namun Carrick datang dengan satu hal yang selama ini hilang. Kesederhanaan. Ia tak mencoba jadi jenius dalam semalam. Tak mengubah semuanya secara dramatis. Ia hanya membuat tim kembali masuk akal. Struktur lebih rapi. Jarak antar lini lebih jelas. Pemain tahu kapan menekan dan kapan menunggu. Kadang untuk menyelamatkan rumah yang berantakan, kamu tidak butuh dekorasi baru. Kamu hanya butuh membereskan lantai. United menang malam itu. Dan kemenangan itu terasa lebih besar dari sekadar 3 poin atau tiket lolos grup. Untuk pertama kalinya setelah lama, tim ini terlihat tenang. Carrick belum menyelesaikan masalah, tapi dia menghentikan pendarahan. Lalu datang ujian berikutnya banyak yang memprediksi United akan dihancurkan. Chelsea saat itu jauh lebih stabil, lebih siap, lebih percaya diri. Sementara United masih membawa luka dari minggu-minggu sebelumnya. Namun Carrick kembali menunjukkan hal yang sering diremehkan. Kecerdasan tanpa drama. United bermain disiplin. Tidak indah tapi hidup. Gak dominan tapi terorganisir. Mereka mencuri gol, bertahan mati-matian, dan pulang dengan hasil imbang yang terasa seperti pernyataan. Pesannya jelas, United belum mati. Dalam 3 pertandingan sebagai caretaker, Carrick tidak kalah. Menang di Eropa, menahan Chelsea, lalu menutup tugasnya dengan kemenangan lain sebelum mundur dengan elegan saat pelatih baru datang. Itu bagian yang sering dilupakan orang. Carrick tidak merebut sorotan. Ia tidak berusaha mempertahankan jabatan. Ia tidak menjadikan momen itu panggung pribadi. Setelah tugas selesai itu, ia pergi. Dan justru karena itu perannya terasa besar. Karena kadang orang yang menyelamatkan sesuatu bukan orang yang tinggal paling lama, tapi orang yang datang di saat paling genting. Pelatih baru akhirnya tiba. Namanya membawa ekspektasi tinggi. Filosofi pressing modern. Reputasi sebagai arsitek sepak bola Jerman. Banyak fans berharap inilah awal revolusi baru. Namun kenyataan tidak semudah teori. United masih berantakan. Konsistensi sulit ditemukan. Beberapa pemain tampak tak cocok. Permainan naik turun. Hasil sering mengecewakan. 4 besar terasa makin jauh. Namun warisan kecil Carrick masih ada. Dia sempat mengembalikan rasa percaya diri tim. Mengingatkan skuad bahwa mereka masih bisa bersaing.
Dalam musim panjang yang penuh kekacauan, kadang 3 pertandingan kecil bisa menjaga napas klub tetap hidup. Sayangnya musim itu tetap berakhir pahit. United gagal finish di 4 besar dan harus puas di luar zona Liga Champions. Banyak fans kecewa, banyak yang marah. Nah, klub kembali masuk masa transisi. Namun cerita Carrick belum selesai, karena terkadang seseorang harus meninggalkan panggung besar untuk menemukan dirinya di tempat yang lebih kecil. Carrick menerima pekerjaan di Club Championship, bukan glamour Premier League, bukan sorot kamera dunia. Banyak orang melihatnya sebagai langkah turun, padahal justru di sanalah karier kepelatihannya benar-benar dimulai. Di Middlesbrough, Carrick punya waktu, punya ruang, punya tim yang mau mendengar, yang membangun gaya bermain yang rapi, progresif, berani menguasai bola tapi tetap realistis. Dan hasilnya cepat terasa. Boro bangkit, mereka naik pesat di klasemen. Tim yang sebelumnya biasa-biasa saja berubah jadi penantang promosi. Pemain berkembang, fans percaya lagi. Nama Carrick mulai dibicarakan bukan sebagai mantan pemain hebat, tapi pelatih sungguhan. Dan disinilah ironi itu muncul. Saat banyak orang dulu meragukannya di United, Carrick justru membuktikan kualitasnya setelah pergi. Namun mari kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana Michael Carrick mengembalikan Manchester United ke Liga Champions? Jawabannya bukan dengan mengangkat trofi, bukan dengan menang 20 laga beruntun, bukan dengan revolusi instan. Jawabannya lebih halus dari itu. Ia menjadi jembatan. Saat klub kehilangan arah, Carrick menstabilkan langkah pertama. Saat ruang ganti retak, ia memberi ketenangan. Saat rasa percaya diri hancur, ia mengembalikan keyakinan bahwa seragam itu masih berarti. Dan terkadang, jalan menuju puncak dimulai dari orang yang membuatmu berhenti jatuh. Setelah musim penuh kekacauan itu, United kembali merombak segalanya. Pelatih baru datang, disiplin baru diterapkan, struktur baru dibangun, pemain yang tak cocok mulai tersisih, identitas perlahan kembali terbentuk. Musim demi musim, United mulai bergerak naik lagi. Mereka finish di zona 4 besar dan kembali ke orang-orang memberi kredit pada pelatih baru. Dan itu wajar. Namun yang sering tak terlihat adalah fondasi psikologis kecil yang pernah ditanam seseorang di masa paling gelap. Carrick datang ketika semua orang panik. Ia tidak ikut panik. Carrick datang ketika semua orang berteriak. Ia memilih tenang. Carrick datang ketika semua orang ingin solusi besar. Dalam sepak bola modern yang penuh ego, itu langka. Banyak pelatih ingin dikenang sebagai pahlawan utama. Banyak figur ingin jadi pusat cerita. Carrick justru kebalikannya. Ishorsu memperekor yang bisa diperbaiki, lalu pergi tanpa membuat drama. Seperti gelandang yang dulu ia perankan, saat bermain, Carrick tidak selalu mencetak gol spektakuler. Tapi ia mengatur ritme, menutup celah, memberi umpan sebelum assist tercipta. Hal-hal kecil yang tidak viral, tapi memenangkan pertandingan. Sebagai caretaker United, dia melakukan hal yang tamer. Ia bukan headline, ia bukan poster utama. Tapi tanpa momen singkat itu, mungkin transisi klub akan jauh lebih buruk. Dan itulah mengapa sebagian orang menyebut perannya underrated. Karena sejarah sering hanya mengingat orang terakhir yang mengangkat piala. Jarang mengingat orang yang menjaga pintu tetap terbuka sampai pahlawan berikutnya datang. Michael Carrick adalah tipe orang itu. Ia tidak membangun seluruh istana, tapi ia menahan dindingnya agar tidak runtuh. Ia tidak menyelesaikan semua masalah United, tapi ia memastikan masalah itu tidak menghancurkan segalanya. Dan ketika klub akhirnya kembali ke Liga Champions, mungkin banyak nama lebih keras disebut. Tapi ada satu nama yang layak diingat dalam diam. Nama pria tenang yang datang di tengah badai, lalu pergi sebelum tepuk tangan dimulai. Karena kadang penyelamat sejati tidak datang dengan suara besar. Kadang dia datang dengan wajah datar, instruksi sederhana, dan keberanian untuk tetap tenang saat semua orang kehilangan kepala. Di dunia sepak bola yang gemar mencari pahlawan besar, Michael Carrick membuktikan satu hal penting. Tidak semua kebangkitan dimulai dari ledakan. Sebagian dimulai dari ketenangan.